Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak, mas-mas, kita coba ya, pada siang ini kita akan melakukan analisis butir. Analisis ini merupakan mata kuliah pertemuan terakhir untuk asesmen pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Kalau yang dulu analisis butir kita lakukan dengan Anbuso ya, dari Pak Ali Muson. Untuk menggunakan teori tes klasik, pada sore ini kita akan gunakan dengan menggunakan teori respons butir ya. Sebelumnya kita berikan dulu sedikit teori. Saya share screen ya. Nanti untuk analisis dengan teori respons butir ini ada beberapa model sebenarnya, tapi kita akan coba model RAS dulu. Jadi untuk model RAS, jadi kalau kemarin sudah kita singgung pada pertemuan terdahulu bahwa pada teori respons butir ya, karakteristik butir itu ya sama, nanti ada tingkat kesulitan, kemudian daya pembeda. Nah, di sini hanya simbolnya lain. Pada teori respons butir, nah hubungannya ini dengan eksponensial ya, ini hubungan linear atau nanti eksponen dibagi 1 plus eksponen itu merupakan model pada regresi logistik ya. Theta itu kemampuan, probabilitas theta atau peluang peserta dengan kemampuan theta untuk menjawab butir dengan benar itu ditentukan oleh eksponensial dari sebagai fungsi eksponensial dari kemampuan dikurangi tingkat kesulitannya dibagi 1 plus eksponen dari theta dikurangi B. Ini merupakan model RAS. Nanti kalau misalnya ini digambarkan menjadi suatu hubungan antara probabilitas dengan kemampuan menjadi seperti ini. Nah, yang dimaksudkan dengan B, tingkat kesulitan itu adalah ketika probabilitas sama dengan setengah, kemudian kemampuannya berapa, nah itulah yang ketika theta sama dengan P theta sama dengan setengah itu, pada saat theta berapa, itulah yang disebut sebagai indeks B ya, untuk tiap butir. Kalau ada beberapa butir nanti dibuat seperti ini contoh butir dengan B minus 0,5, kemudian butir kedua yang berwarna biru dengan tingkat kesulitan 0, dan butir ketiga dengan tingkat kesulitan 0,5. Nanti kemampuan ataupun tingkat kesulitan biasanya diskalakan dari minus tak hingga atau negatif tak hingga sampai plus tak hingga. Namun yang sering digunakan seperti pada distribusi normal adalah dari negatif 4 sampai plus 4. Kemudian ini kalau sekumpulan butir dan ketika dihapus bagian atas dan bagian bawah akan membentuk ukuran seperti biasa atau prinsip meteran pada model RAS. Model seperti ini pengikutnya banyak di seluruh dunia ya. Jadi ini merupakan model yang sangat terkenal. Jadi banyak butir itu diestimasi karakteristik butirnya dengan model RAS dan analisis kemampuan pesertanya juga dengan menggunakan model RAS. Sebagai contoh adalah analisis butir pada PISA ya, pada soal PISA, kemudian analisis kemampuan pada PISA juga menggunakan model RAS. Kemudian ada model lain, yakni model 1PL, 2PL, dan 3PL. Ketika nanti D itu sama dengan 1 dan A sama dengan 1, nanti menjadi model RAS. Tetapi ketika nanti D sama dengan 1,7, hanya 1, model ini menjadi model 1 parameter logistik. Ya sebenarnya mirip antara 1PL dengan model RAS, nah hanya sedikit beda, ada faktor pengalinya yakni D sebesar 1,7. Pada model 2 parameter ini ada probabilitas menjawab benar itu ditentukan oleh theta kemampuan dan B tingkat kesulitan. Kemudian nanti ini gambar kurva karakteristiknya. Nah ini nanti ada model 3 parameter juga. C itu merupakan pseudo guessing. Nah, bukan guessing yang sebenarnya tetapi seolah-olah guessing saja. Nah, apa artinya di sini? Nah, di sini ketika theta minus 4 atau kemampuan siswa sangat rendah,
siswa mempunyai probabilitas ya pada gambar ini 0,25 ya untuk menjawab benar. Nah, ini dapat dikatakan bahwa untuk yang gambar hitam nomor 2 ya, C-nya atau pseudo guessing-nya 0,25 karena peserta yang kemampuannya sangat rendah punya probabilitas 0,25 untuk menjawab butir dengan benar. Jadi sudah ada model seperti itu. Nah, kemudian butir yang baik berdasarkan teori respons butir itu untuk B-nya itu dari -2 sampai +2 dan untuk A-nya 0 kurang dari A kurang dari +2. Nah, untuk C itu banyaknya K, seperka. C itu C kurang dari seperka, K itu merupakan banyaknya opsi. Kemudian nanti ini tambahan saja analisis reliabilitas itu nanti dengan nilai fungsi informasi butir dan tes. Kalau tes itu merupakan jumlah dari nilai fungsi informasi butir, kemudian nanti ada kesalahan pengukuran itu ditentukan seperakar dari ini tadi nilai fungsi informasi. Nah, ini nanti hubungan antara nilai fungsi informasi dan SEM nanti hanya gambar di layar itu keliru ya. Jadi nanti idealnya skala kiri sama skala kanan sama, sehingga nanti bisa dikatakan bahwa butir yang baik itu memiliki informasi yang lebih tinggi dibanding errornya. Nah, sehingga bisa dikatakan seperti itu ketika yang di kiri dan yang di kanan ya, sumbu Y yang di kiri dengan sumbu yang di kanan yang merah ini harusnya pada skala yang sama seperti itu. Kemudian ada program komputer untuk mengestimasi parameter butir. Nah, untuk teori tes klasik, Aitmen, Bailog, yang sudah kita lakukan kemarin dengan Anbuso. Nah, untuk teori respons butir ada banyak ya, Raskal, Askal, Big Step, Win Step. Nah, mini step itu versi trialnya dari Win Step yang bisa diunduh. Kemudian ada Quest, Conquest. Nah, untuk Quest kita gunakan di sini. Nah, Quest cukup beredar cukup luas. Nah, kalau Conquest itu ada bayarnya. Kemudian ada Bailog, Bailog MC, Multilog, Bailog, Bailog MC, Multilog itu dari SSI yang ada versi trialnya saja 30 hari. Insya Allah pada siang ini, sore ini ya, siang sore ini kita akan mencoba dengan Quest ya. Untuk link untuk mengunduh, nah saya sampaikan di grup WhatsApp atau di deskripsi ya, insya Allah nanti kami share linknya. Kemudian untuk contohnya ya, untuk melakukan analisis, nah kita buat folder dulu, misalnya analisis dengan Quest. Nah di dalam analisis Quest itu ada programnya, ada sintaksnya, contoh ya nanti kita modif, kemudian ada datanya ya. Sintaks Quest sama latihan kami sampaikan di link Google Drive yang bisa diunduh. Jadi setelah mengunduh nanti membuat sementara di D dulu, jadi nanti kalau sudah selesai bisa dipindahkan. Kemudian kita lihat datanya dulu, kita coba analisis latihan. Di sini datanya adalah PRN. Kita pahami di sini. Sebentar, saya yakinkan kalau terbaca di layar. Share, nah share screen. Ya. Nah, di sini yang ada 2 kolom ya. Kolom pertama itu adalah nomor ID peserta dan kolom berikutnya adalah jawaban yang ini. Nah, sekarang kita hitung ya. Kolom ID-nya ada berapa ID-nya itu ada berapa kolom atau berapa karakter yang bisa tertulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Kemudian dari 17 di sini 17 sampai 53 ya. 17 sampai 53 itu merupakan kolom jawaban siswa. Di sini sampai 1 sampai 16, 17 sampai 53 itu merupakan respons peserta tes yang akan kita analisis. Kemudian kita modif, itu namanya latihan PRN ya. Kita modif sintaksnya di sini, sintaksnya ya.
namanya, nah kita ubah di sini. Tadi latihan ya. Latihan PRN. Nah, kodenya ABCD atau 10 di sini? Oh, kodenya 10 ya. Atau ini kita simpan aja ya. File, save as. Sintaks 1 ya. All file, nah, kita namai yang dengan CTL ya. Save ya. Namanya latihan PRN, kodenya tidak ABCD tapi 10 ya. Di sini 01. Nah, karena 01 kita tidak memerlukan kunci di sini. Del. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada iterasinya 100 kali. Nah, yang ini output dengan klasik, yang item 1 ini dengan model ras karakteristik butir, theta 1 itu merupakan output kemampuan ya, gitu. Kemudian yang lain-lain tambahan. Nah, kita simpan, save ya. Nah, kemudian tadi kodenya ya, di sini kita balik lagi. Di sini sampai sini tadi ini kolom ke-17, jadi 16 sampai 53. Sintaks 1, ini 16. ID-nya kolom 1 sampai 16. Kemudian itu ininya 17 sampai 53. Seperti itu, terus kita save. Nah, sekarang kita coba analisis ya. Kita ke folder yang tadi, nah kita aktifkan quest-nya. Kemudian kita klik submit ya, submit-nya, kayak menyubmit artikel ke jurnal ya. Yang disubmit adalah sintaksnya. Tadi yang kita namai sintaks 1 ini ya, sintaks 1 CTL ini sintaks 1 CTL. Pakai S apa pakai I? Pakai I. Sintaks 1 CTL. Enter, bismillah ya. Nah, ini sudah proses ngerannya. Nah, di sini ada tambahan di sini ya. Fade itu terjadi pukul 14.13, sekarang pukul 4.13. Jadi baru aja filenya dibikin sama software. Kemudian ada item 1, ada klasik 1. Ya. Kemudian ada map, ada lengkap, ada theta 1, ada tabel 1. Klasik 1, nah ini merupakan hasil analisis berdasarkan teori tes klasik ya. Jadi ada 0 yang menjawab 0 sekian, yang menjawab 1 sekian, yang menjawab 1, yang menjawab benar 76%. Kemudian daya pembedanya, nah poin biserialnya ini 0,49, cukup bagus, dan seterusnya. Yang kita lihat, kalau yang 0 distraktornya, yang 1 kuncinya. Tetapi kalau nanti ada ABCD, nah akan yang di bintang nanti ada bintang itu adalah kuncinya, itu ada bintang kuncinya. Cara membacanya selengkapnya bisa dibaca dari buku analisis kuantitatif instrumen penelitian ya. Nah, kemudian di sini ada internal konsistensi 0,91, itu merupakan reliabilitas dengan alfa ya, ini kan masih teori tes klasik ya. Kemudian ketika kita baca yang output yang lain, nah ada klasik 1, kemudian ada item 1. Nah, di sini. Item 1 ini view ya, kita view font. Format font. Coba kita besarkan. 16 ya. Di sini delta itu merupakan tingkat kesulitan butir ya. Delta merupakan tingkat kesulitan butir. Butir 1, butir 2, dan seterusnya. Kalau nggak salah butirnya 37 ya, betul ya, 37 butir. Rata-rata tingkat kesulitannya 0, standar deviasinya 0,75. Nah, kemudian
Ini tingkat kesulitan butir menggunakan model RAS ya. Kemudian ada lagi nanti standar kemampuan peserta. Nah, yang theta ya, kita baca theta di sini. Theta itu merupakan kemampuan peserta di sini. Peserta nomor 1, nah, estimate itu hasil estimasi kemampuannya 2,54 dan seterusnya. Nah, nomor 12 case has perfect score. Jadi dia si mahasiswa nomor 12 ini menjawab benar semua. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita berikan nilai yang sempurna aja. Kalau di sini nomor 11 itu 3,83. Nah, kalau di skala bisa kita berikan 4,0 gitu ya. Nah, ini juga ada yang punya perfect score dan seterusnya. Nanti kita ganti 4,0. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dengan rumus termometer kita bisa mengubahnya dari skala min 4 ke 4 ini untuk kemampuan theta kita ubah ke skala 0-10 boleh, ke 0-100 dengan prinsip termometer ya. Seperti kita pelajari waktu SMP ya. Seperti itu. Nah, itu merupakan contoh analisis dengan menggunakan model RAS. Untuk interpretasi lebih lanjut dan pemanfaatannya bisa dilihat di buku analisis kuantitatif instrumen penelitian Heri Retnawati dan bisa diunduh gratis di ResearchGate ada, kemudian di Google dari Google mesin pencari insya Allah juga bisa ketemu. Kemudian nanti ada analisis model yang lain ya, seperti analisis dengan 2PL, 3PL. Mas-mas bisa menggunakan banyak, mas-mas dan mbak-mbak bisa menggunakan banyak alternatif software, bisa menggunakan AR misalnya yang gratis ya, kemudian juga bisa dibantu dengan kalau yang sebulan tadi ya, Bylog, Multilog, Parscale gitu dengan apa? Mengunduh yang versi trialnya gitu. Itu aja Mas-mas dan Mbak-mbak untuk tutorial ya, untuk tutorial bagaimana melakukan analisis menggunakan Quest. Nah, ini merupakan tambahan saja karena teman-teman juga banyak yang suka ya, banyak yang meskipun dari pendidikan matematika ujung-ujungnya adalah menekani model RAS ini untuk berbagai riset ya, gitu. Itu aja tutorial bisa dicoba Mas-mas dan Mbak-mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun sangat Beli. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.